Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Sukapi selaku Kepala SD Negeri 2 Karanganyar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Karanganyar. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu pembebasan budaya positif, yang keempat adalah karena waktu sudah semakin siang, kita mulai saja acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Sukapi SPD. Kepada beliau Ibu Novi Sukapi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SD Negeri 2 Karanganyar. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan rekan kita Ibu Anis Hanistiara dan juga Bapak Wasitjo dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, alhamdulillah teman kita pada kesempatan kali ini telah memberikan kita kesempatan. Mereka berdua akan menyampaikan pengalaman dan bahkan menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif untuk kita di SD Negeri 2 Karanganyar ini. Saya ucapkan selamat kepada beliau berdua, kepada Bu Anis dan Pak Wasitjo yang telah berkenan untuk menyampaikan sedikit ilmu yang beliau berdua telah peroleh untuk disebarkan kepada kita semua. Semoga apa nanti yang akan disampaikan oleh rekan kita berdua kita bisa mengandung hikmah dan manfaat yang baik, serta kita nanti dapat merealisasikan, menerapkan dan mewujudkannya di pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas kita. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Pak Wasitjo dan Bu Anis, dan juga saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru semuanya nanti. Semoga Bapak Ibu Guru nanti bisa mengikuti kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir, dan nantinya apapun yang akan disampaikan kita nanti dapat mengambil hikmahnya ya Bapak Ibu, dan kita bisa mewujudkannya demi perbaikan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Karanganyar. Utamanya nanti kita bisa memberikan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik kepada siswa kita. Jadi nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau rekan kita berdua ya, Bu Anis sama Pak Wasitjo nanti benar-benar bisa kita ambil manfaat baiknya, praktik baik dari mereka berdua yang sudah mereka berdua terima terlebih dahulu
kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada siang hari ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan pemahaman dan pengalaman saya tentang penerapan budaya positif yang saya dapatkan di modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak akademisi. Mohon maaf sebelumnya nanti apabila dalam penyampaian yang kurang pas atau kurang. Modul penyebaran pemahaman ini kami susun berdua dengan Pak Wasijo dan saya sendiri. Dalam yang kita bahas nanti adalah konsep budaya positif. Nah, di dalamnya itu nanti ada 7 poin yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian adalah disiplin positif, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan emas. Sebagai awalan yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma lama masih berorientasi pada guru. Pembelajaran berorientasi pada guru itu maksudnya adalah guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi metodenya itu biasanya hanya ceramah. Nah, dengan metode ceramah biasanya kan anak hanya diam saja, tidak aktif. Nah, itu adalah paradigma lama. Pada saat ini pembelajaran sudah berorientasi pada guru. Pembelajaran dengan paradigma baru berpusat pada guru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar guru. Nah, jadi paradigma itu sudah bergeser. Sekarang bukan satu-satunya lagi guru sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu sudah banyak, tidak hanya dari guru, bisa dari lingkungan, dari internet atau dari apa saja yang menjadi sumber belajar. Karena pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid, nah pastinya akan menyebabkan siswa itu lebih aktif dan lebih bermakna, dan juga sesuai dengan tahap perkembangan menuju profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke budaya positif. Mungkin Bapak Ibu masih asing dengan apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Maksudnya di sini nilai-nilai keyakinan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, ya, terlepas dari kita tidak memandang suku, ya, agama, bahasa dan latar belakang kita atau sesuatu. Dan tadi kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nanti akan kita belajar juga tentang teori kontrol. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini saya minta ada 2 dari rekan saya untuk maju ke depan. Budia sama Pak. Untuk Budia mohon untuk menuliskan sesuatu yang sangat berharga sekali bagi Budia, ya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu dulu kemudian genggam dengan erat kertas ini.
Lengkap dengan rakyat dia. Sekarang Pak Yogi, nah tugasnya adalah bagaimana caranya agar Budia itu bisa membuka kepalan tangannya dan memberikan kertas itu kepada Pak Yogi. Monggo Pak Yogi caranya bisa membujuk, bisa mengancam, menghadik, nah atau merayu ini, menyuap apa saja pokoknya yang dapat membuka kepalan tangan Budia. Silakan Pak Yogi. Bingung ya Pak. Ini harus dilaksanakan sampai terbuka ya Bu. Aduh. Merayu Budia. Budia, bolehkah saya lihat apa yang ada di tangan Budia? Kira-kira apa yang akan apa yang bisa saya dapatkan dari ketika saya memberikan ini? Kita sebagai rekan kita saya boleh tahu Bu. Ini pun hasil Nah, sekali. harusnya betul Bu. Oke, bagaimana kalau nanti di terakhir Pak Rio makan siang? Yang mengakhir Pak Yogi atau Pak Ria? Pak Rio. Iya. Yang meminta Pak Yogi. Boleh tidak Bu? Kira-kira gimana Bu Anis? Apakah rawa-iwannya cukup menggoda atau tidak itu? Iya. Sepertinya Rayuan itu Membujuk sudah, merayu sudah, diancam berarti Pak. Tidak diancam. Ini mengikuti yang ada di sana dulu ya. Teori yang ditulis sana dulu. Mengancam dan menghadik langsung Pak. Kemudian buka tak? Tangan buka. Yang di tangan buka. mau nggak mau saya harus menyerahkan apa yang diberikan saya karena sudah mengacu atau mendekati keras. Jadi Saya takut Bu Anis nanti terjadi suatu hal yang tidak saya inginkan. oh. Tapi yang satu belum dicoba. Menyuap kemudian saya uang yang saya miliki untuk ditukar apa yang ada di tangan dia. Tidak Pak. Saya tidak menerima suaka. Kurang besar kurang banyak. Tidak itu. Tidak ternyata hanya yang menghadik mungkin karena takut. Kadarnya besar Bu Anis. Mungkin. Diginikan saja besar sekali jempolnya. Jadi ya mau nggak mau saya akan menyerahkan apa yang ada dalam genggaman saya. Nah, tapi karena tadi bilang rahasia saya tidak jadi Bu. Bu begitu Bu. Gimana? Serahkan sama Bu Anis saja atau bagaimana? Saya sudah tadi sudah diancam. Habis ngancam masa ambilnya. Mungkin begitu Bu. Saya hanya mengikuti itu Bu. Kalau saya sebenarnya ya orangnya lemah lembut, baik hati, tapi tidak suka memberi uang. Gitu Bu. Terima kasih Bu Anis. Jangan dulu. Iya, belum. Ya. Coba Pak Yogi dibuka apa sesuatu yang sangat berharga dari Budia yang Budia lepaskan. Karena sudah. Tapi ini tidak boleh dilepaskan Bu. Sebenarnya hanya diberitahu. Oh, Nah. ya. Apa Pak Yogi? Iman dan Islam kan nggak boleh dilepaskan, tapi diberitahu. Iman dan Islam. Sekarang saya bertanya kepada Budia, mengapa alasan Budia mau melepaskan sesuatu yang dianggap Budia sangat berharga sekali kepada Pak Yogi? Karena telah mengancam saya. Dia telah mengancam saya, makanya saya serahkan. Alasannya Budia adalah karena takut pada ancaman dari Pak Yogi, sehingga Budia merelakan apa yang sangat berharga untuk diberikan seseorang. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, kembalikan, Bu. Ya, kembalikan. Tadi sudah
Kembali lagi Pak, belum selesai. Tadi sudah dipraktekkan dengan Budia dan Mbak Yogi. Nah sekarang saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua. Nah sebenarnya siapakah yang memegang kontrol untuk membuka kepala tangannya Budia? Siapa? Budia? Bagaimana pendapatnya? Budia. Iya, betul sekali ya. Sebenarnya yang mengontrol adalah diri sendiri. Namun mungkin untuk kebutuhan saat ini Budia karena ada paksaan, jadi ada kebutuhan karena paksaan itu nanti akan diterangkan sama Pak Wasijo mengapa Budia sampai merelakan sesuatu yang berharga seperti diserahkan ke orang lain. Nanti kan ada macam-macam kebutuhan apa alasannya yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebenarnya adalah yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Lanjut Pak Dio. Kita masuk ke disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nanti sudah ada kaitannya sebenarnya dengan ya. Jadi harus bisa mengontrol diri, membuat perintah diri sendiri. Terus disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini apa yang paling penting ya, yang berwarna kuning, karena kita sebagai guru harus dikaitkan dengan seorang guru. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena dari dorongan dari luar, seperti orang lain. Kita ke nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu mengacu pada profil belajar Pancasila. Nah, seperti yang Bapak Ibu pasti sudah ketahui ya, apa saja isi profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di SD kita sepertinya ya sudah menetapkan ini seperti yang dirasakan Budia, mungkin kebiasaan sholat duha, kemudian sholat berjamaah bersama, kemudian juga nilai yang kedua adalah mandiri. Nah, mandiri karena saya di sini kelas 2 itu dengan siswa mengajak siswa untuk mandiri melaksanakan besok diri bersama seperti kelas 1 juga bisa diterapkan beberapa. Kemudian yang ketiga adalah bernarasistis. Nah, bisa kita lihat ketika di kegiatan literasi ya, anak dengan kebiasaan membaca juga mengembangkan benaran kritis, juga literasi yang kaitannya matematika juga mewujudkan benaran kritis. Kemudian nilai berikutnya adalah berkebinekaan berwarna. Seperti kita ketahui misalnya di acara pementasan seperti pelepasan kelas 6 ya, ada tampilan tarian-tarian misalnya tari rampak, dan nah itu juga salah satu perwujudan dari keberkebinekaan global, yaitu mencintai tanah. Kemudian nilai bergotong royong itu sebenarnya juga sudah kita lakukan seperti kerja bakti bersama, piket kelas. Kemudian kreatif. Nah di sini pastinya Bapak Ibu semua juga sudah kreatif ya. Kemudian contohnya di kegiatan P5 bisa mengubah sampah menjadi barang yang lebih berharga.
Tio. Kemudian adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini sangat penting karena nanti untuk di penerapan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan oleh siswa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next, Pak Tio. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan hal tersebut, motivasi ini termasuk adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar, dorongan dari luar. Ya. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut akan dihukum. Nah, jadi ini motivasinya dari luar, bukan dari diri sendiri karena takut hukuman. Lanjut, jenis motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka lakukan atau dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal karena dorongan dari luar. Murid akan melakukan disiplin diri ini karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang. Sekarang jenis motivasi yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi ini motivasi yang ketiga adalah motivasi yang paling baik, ya, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kemudian ke hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sebenarnya adalah sesuatu yang menyakitkan, ya, yang harus terjadi dan biasanya itu mendadak. Kalau konsekuensi itu akibat dari sesuatu. Nah, ini konsekuensi itu bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Nah, ini coba tebak-tebakan ya, Bapak Ibu. Ini nanti kalau saya membacakan nanti disebutkan ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, itu konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Bu? Ya, ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa itu? Murid kita bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Tapi kan harusnya nggak pakai sepatu ya. Iya. Walaupun warnanya beda, tapi harus nyopot. Iya. Hukuman. Hukuman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, itu konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, ada konsekuensi. Ini adalah kesimpulan tadi, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ciri-cirinya biasanya membuat ketidaknyamanan, kemudian memaksa murid takut. Nah ini dan menyakitkan. Nah ini biasanya dampaknya bisa terbawa, ya, diingat-ingat terus pasti teringat sampai sana, ya. Menyembunyikan kesalahannya, jadi tidak menyelesaikan sebenarnya hanya menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi penguatan jangka pendek diperlukan monitoring keberlanjutan, kemudian stimulan dan respon, kemudian menghormati aturan dengan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kita akan berbicara tentang penghargaan. Sebenarnya kita melaksanakan penghargaan untuk menerapkan disiplin positif itu sebenarnya sangat tidak direkomendasikan, ya. Tidak direkomendasikan ketika kita menciptakan budaya positif. Karena ada beberapa alasan, ya. Penghargaan itu menyebabkan tidak efektif. Tidak efektifnya karena siswa itu mendapatkan motivasi karena penghargaan, berarti motivasi itu berasal dari luar, ya. Karena motivasi terbaik adalah berasal dari dalam diri sendiri, ya. Kemudian merusak hubungan. Nah ini mungkin kita sebenarnya sering memberikan penghargaan, ya, tapi kita juga harus bisa membedakan penghargaan mana yang boleh dan yang tidak. Ya contohnya, nah biasanya orang yang mendapatkan penghargaan itu sering dipuji, ya, dipuji. Nah, mungkin ada salah satu temannya yang bersifat iri. Teman yang bersifat iri itu bisa membenci sebenarnya, ya, membenci anak yang sudah mendapatkan penghargaan. Itu bisa merusak. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Misalnya seperti itu. Ya, siapa yang bisa membuat puisi yang bagus nanti berburu beri hadiah buku misalnya. Nah, anak itu yang memang berusaha membuat kreatif. Nah, ada dorongan mendapatkan buku. Tetapi ketika tidak ada penghargaan memberikan buku, bisa jadi anak tersebut itu malah tidak kreatif. Kemudian yang keempat adalah menghukum dengan ranking. Nah, sebenarnya perankingan itu ada sisi negatifnya. Ya. Mungkin kalau yang ranking 1 itu ya senang, ya, bisa berusaha jadi ranking 1, tapi untuk yang ranking kedua, 3 dan setelahnya itu nanti menimbulkan rasa merasa dihukum bersalah. Jadi penghargaan untuk menerapkan dalam menerapkan disiplin positif itu tidak disarankan, tidak saja. Lanjut. Nah,
Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Ya. Sebenarnya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kesepakatan, ya, nilai-nilai yang disepakati bersama oleh siswa di dalam kelas tersebut. Untuk membuat keyakinan kelas itu ada beberapa langkah. Ya. Yang pertama adalah diskusi mengenai peraturan. Nah, kan masing-masing anak itu biasanya punya ide. Misalnya, seperti di kelas ya, tidak berisik di dalam kelas, tidak lari-lari di dalam kelas. Biasanya kan masing-masing anak berbeda-beda ya. Nah, itu kita inventarisir dulu diskusi peraturan kelas. Nah, dari diskusi tersebut, nah, kita merumuskan dari peraturan menjadi keyakinan. Bedanya ya, peraturan itu biasanya masih menggunakan kalimat yang negatif. Namanya anak kan yang membuat memakai kalimat negatif. Saya tadi tidak berisik di dalam kelas. Nah, ubahlah menjadi kalimat positif. Nah, misalnya apa coba Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu. Iya. Mungkin duduk dengan tenang ketika guru menjelaskan, ya. Jadi ubahlah dengan kalimat yang positif. Nah, biasanya dari peraturan tersebut ada yang keyakinannya itu sama. Misalnya bersikap tenang di dalam kelas, kemudian duduk ketika pelajaran. Nah, itu masih satu nilai, misalnya ketertiban, ya. Jadi masing-masing itu nanti dikelompokkan menjadi satu kriteria dan membentuk keyakinan kelas. Lanjut Pak Sil. Nah, itu adalah proses penempelan keyakinan kelas dari murid-murid. Nah, itu siswa nanti, ya, tadi kan menulis ya di kertas tersebut dan ditempelkan di tempat yang tersedia. Misalnya di kelas itu ada papan tulis atau bisa di kertas plano, ya. Itu kreativitas Bapak Ibu semua. Nah, tadi ini yang saya bicarakan, mengelompokkan keyakinan kelas secara bersama-sama, ya. Jadi yang masih satu nilai, misalnya saling menghormati, ya, yang berkaitan dengan saling menghormati jadikan satu. Misalnya menghormati teman yang beribadah, ya, menghormati guru yang sedang berbicara, itu jadikan satu nilai, ya, nilai saling menghormati. Kemudian misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, ya, terus melaksanakan tiket dengan baik, tapi satu nilai yaitu tanggung jawab. Jadi dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai. Nah, itu nanti, terbentuk keyakinan kelas yang ada di sebelah sana, ya, itu ada disiplin, ya. Kemudian selanjutnya itu bisa membaca sendiri. Lanjut berikutnya. Nah, bagaimana menentukan keyakinan kelas? Tadi sudah saya sampaikan, ya, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang sudah disepakati bersama tadi, ya. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, tadi kalimat positif. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Jadi kalimatnya itu ya yang tidak terlalu banyak, ya, dan terus kalimatnya jangan yang panjang-panjang agar mudah diingat oleh siswa-siswa kita, ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu harus ditempel di tempat yang mudah terbaca oleh siswa di kelas. Ya.
kita semua dapat selalu mengingat ya, manapun kita bisa melihat keyakinan kelas yang kita sepakati. Coba dari yang saya sampaikan tadi, adakah pertanyaan? Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Anis. Di sini setelah Ibu paparkan tadi, saya ingin bertanya, apakah sama antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Dan jika berbeda, itu apakah perbedaan? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bunda. Terus sekali pertanyaannya, apakah sama antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Jawabannya adalah berbeda. Ya. Sebenarnya peraturan kelas itu bisa juga hanya dibuat secara sepihak, ya, tidak melibatkan siswa yang akan melaksanakan peraturan tersebut. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama. Otomatis kalau dibuat bersama-sama berdasarkan kesepakatan bersama, itu siswa akan lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Kalau peraturan kan ada kemungkinan siswa itu melanggar, ya, karena tidak sepakati bersama. Itu penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Bu Anis. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Wasi. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. 5. Posisi kontrol. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir, guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambatnya? Posisi penghukum ini biasanya dilakukan oleh guru-guru menghukum karena kebiasaan terlambat datang, biasanya udah masuk jam 7 lebih 15 baru datang, dan itu biasa lakukan setiap hari terus. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bangkunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggodas kendaraan tersebut dengan paku. Pembuat merasa pada posisi ini biasanya guru akan berbuat lembut, berbuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini.
posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Pembuat merasa bersalah pada nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu dan bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan bapak. Benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila dengar seperti cara ini? Biasanya kalau terlambat itu, kalau sudah menghardik, memarahi atau gimana, biasanya terus mendekat, meminta maaf atau gimana. Sekarang membuat kata-kata yang lembut. Hasil murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau lain. Biasanya kalau murid itu sangat-sangatnya kecewa atau merasa terus-terusan seperti itu, murid akan merasa tertekan, kemungkinan akan membuat sesuatu hal yang sangat merugikan mungkin buat guru atau murid itu sendiri. Contohnya kalau murid itu sendiri ya itu dengan terus menghukum dirinya tidak berangkat sekolah untuk berapa kali, terus menghilang, contohnya dari rumah berangkat tapi entah kemana. Kalau untuk guru mungkin ya seperti yang tadi bilang, yaitu dengan cara menggores sepeda motor atau mengempesi ban sepeda motor. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang murid agar berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya sudah, kali ini sudah apa-apa, ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bersihkan. Biasanya itu kalau contohnya yaitu menumpahkan air minum di kelas. Jadi kalau kamu kan biasanya dihardik dengan itu tidak apa-apa, besok nanti kita bersihkan bareng-bareng sama Pak Guru, nanti kita pel bareng-bareng gitu. Hal negatif dari proses teman adalah bila waktu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman, nada suara ramah akan dan bercanda, bahasa tubuh, dasi tindakan yang padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya, pasti mempunyai alasan. Tadi sudah ulang-ulang dari tadi. Kenapa kok jadi terlambat? Kenapa kok? Itu pasti ada penyebabnya. Nah, dalam tanya jawab ini perlu ditanya penyebabnya apa dalam ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan menyediakan sikap yang memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan ini dibalik tindakan murid. Nah, dengan validasi tindakan yang biasanya ini guru melakukan, yaitu tanya-tanya, kan ngobrol kayak teman, kayak bukan seperti orang tua lagi, bukan seperti murid dan guru, bukan seperti, tapi seperti teman ngobrol, teman curhat. Kalau zaman sekarang teman curhat namanya. Lanjut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, cinta dan bertanggung. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan suatu, maka dia akan merasa dipahami. Biasanya kalau kita itu memahami anak itu melakukan kesalahan, kenapa, apa sebabnya, kita didekati, diajak ngobrol terus, tapi jangan terlalu dikasih harapan-harapan, karena nanti dengan harapan-harapan dia akan merasa mungkin aku terlalu disayang lah sama Bu Anis. Itu akan membuat anak semakin tidak terlalu memperhatikan dari yang lain. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti ini. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa. Jika mereka menjadi orang yang seperti itu, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Contoh restitusi yaitu posisi manajer ya di sini, yaitu contoh restitusi posisi manajer saat Bu Anis yaitu melakukan posisi manajer pada anak didiknya, yaitu pada salah satu anak didiknya. Dia melakukan kesalahan ya, mungkin kemarin sering terlambat tiap mungkin salah satu minggu itu bisa terlambat 3 atau 4 kali. Nah, dengan gambar ini yaitu Bu Anis itu menjadi manajer teman, mengajarkan kenapa, apa, terus gimana, sebaiknya apa, mungkin seperti itu. Lanjut. Contoh restitusi manajer. Nah, yang kedua itu posisi saya sendiri yaitu Wajo, menanyakan sama kepada anak didik saya, kenapa kok kamu terlambat, kenapa, apa sebabnya. Dan di posisi ini kita itu seakan menjadi teman, posisi
teman, bukan menjadi posisi sidang antara guru dan murid, bukan, tapi posisi teman. Nah, dalam posisi manajer ini biasanya, kita seakan menganggap anak didik kita itu menjadi teman. Guru anak didik juga akan menganggap menjadi teman kita, bukan lagi menjadi anak didik dan guru atau murid dan guru, tetapi posisi menjadi teman. Penjelasan dari Bapak Siswa tentang posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, untuk posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sangat tidak direkomendasikan. Kita tidak boleh melaksanakan yang seperti itu. Ya. Kalau untuk posisi kontrol sebagai teman masih boleh, kemudian pemantau boleh, dan yang sangat ideal, yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu bisa praktek, ya, kemudian ya, sebagai teman bisa, sebagai pemantau bisa, dan yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kemudian untuk ketika kita membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa kita, nah, kita terapkan dengan penggunaan segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan ke Pak Wasijo. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah meyakini keyakinan yang sudah dibuat. Jadi segitiga itu adalah langkah-langkah kita untuk membantu siswa kita menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi dengan penggunaan segitiga restitusi itu, ya, siswa itu sadar akan kesalahannya dan sangat mendorong siswa itu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, seperti yang disampaikan ketika saya elaborasi pemahaman nah, sebenarnya penggunaan segitiga restitusi itu tidak pasti selalu berhasil, tapi kadang ada yang perlu dicoba lagi, ya. Tapi ada juga yang langsung berhasil, seperti itu. Dan saya tambahkan lagi, ya, intinya untuk menciptakan lingkungan budaya yang positif, ya, kita harus bisa mendorong anak-anak untuk bersikap positif dengan tadi membentuk keyakinan kelas, ya. Jadi dengan keyakinan kelas, anak itu timbul dorongan dari dalam diri untuk melakukan tindakan yang positif, sehingga lingkungan di sekolah kita menjadi lingkungan yang positif. Itu saja tambahan dari saya. Dan dari pemaparan saya dengan Pak Wasijo tadi, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan di kelas masing-masing maupun di sekolah kita demi terciptanya budaya positif di sekolah kita. Demikian tadi pemaparan dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.